dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 98 ayat 1-6. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingatkan kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Saudara-saudara, kembali kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 13. Tetapi sebelum membacanya, kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menyapa hati dan pikiran kami melalui pembacaan Alkitab dan juga melalui perenungannya. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu juga yang memberi kami kekuatan untuk kami menjadi para pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah
ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Benarkah tahun depan adalah masa-masa kegelapan? Isu ini muncul dari para pengamat ekonomi yang menganalisa situasi sulit yang terjadi pada tahun ini dan memprediksi situasi tahun depan. Kesimpulan mereka adalah tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi dalam skala global dunia. Jadi itulah sebabnya mereka menyebut 2023 sebagai tahun kegelapan, tahun yang gelap. Tentunya dalam perspektif ekonomi. Ada dua hal yang menjadi pemicu resesi ekonomi global ini. Yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan kedua adalah perang Rusia dan Ukraina. Kalau pandemi COVID kita tentu sudah bisa merasakan langsung dampaknya dan udah kebayang kira-kira seperti apa. Tetapi perang Rusia dan Ukraina kita hanya bisa mengetahui dari pemberitaan media. Nah, meski begitu ternyata perang ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan dunia. Bukan cuma berdampak pada kedua negara, Rusia dan Ukraina, tetapi semua negara. Bagaimana analisanya bisa sampai ke sana? Tentu saja saya bukan orang yang kompeten untuk menjelaskan dan juga bukan tempatnya di sini. Karena ini doa pagi. Saudara-saudara bisa mencari sendiri kalau berminat mengetahuinya, bisa mencari sendiri di internet, banyak sekali bertebaran data analisanya. Tapi saya mau mengajak kita sekarang ini melihat dari kacamata iman Kristen. Benarkah kita akan menghadapi masa-masa kegelapan tahun depan? Nah, karenanya dalam perspektif iman itu, saya mau menjawabnya dengan ya, benar. Tahun depan kita akan menghadapi masa-masa gelap, masa-masa sulit. Jadi kita harus bersiap-siap, bahkan dari sekarang. Tapi jangan takut dulu, saudara-saudara. Begini ya, sebenarnya masa-masa kegelapan itu, jangankan tahun depan, bulan depan pun itu gelap ya. Bahkan besok juga gelap. Masa yang gelap itu adalah ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan kita alami, apa yang akan kita dapatkan besok, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi. Gelap, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berusaha dan berharap agar apa yang kita inginkan terwujud. Kan kalau kata lagu mengatakan, takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. PKJ 241. Siapa yang punya masa depan yang terang? Dalam arti dia tahu apa yang akan terjadi besok, atau bulan depan, atau tahun depan? Kayaknya nggak ada. Tidak seorang pun. Semuanya gelap. Tapi buat orang Kristen, kita tetap dapat menjalani hidup yang gelap itu karena Tuhan yang membimbing, yang menuntun kita berjalan di tengah kegelapan. Bagi kita terang itu bukan hanya kita bisa melihat situasi,
Tetapi justru di tengah situasi yang gelap, kita tetap dapat berjalan karena Tuhan menuntun kita. Saudara-saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal adalah momen di mana terang itu hadir di dalam kehidupan kita. Yohanes 1 yang kita baca ini khususnya di ayat ke-9 memberitakan bahwa di tengah kehidupan yang penuh kegelapan, terang itu sedang datang. Yesus Kristuslah terang itu, terang yang sesungguhnya. Nah, menarik sekali ya kalau kita membaca ayat ini sekarang ini dalam situasi yang tadi kita jelaskan. Sementara di luar sana diberitakan kegelapan yang akan segera datang, tetapi firman Tuhan memberitakan bahwa terang yang akan segera datang, bukan kegelapan. Nah, ini berbeda. Bedanya apa? Pemberitaan tentang kegelapan segera datang itu membuat kita menjadi takut, cemas, mulai melakukan hal-hal yang lain dari biasanya. Misalnya menimbun makanan, beli beras sebanyak-banyaknya, takut kehabisan tahun depan. Atau yang lainnya. Tetapi sebaliknya pemberitaan tentang terang yang akan datang membuat kita hidup dalam pengharapan, dalam sukacita, dalam kegembiraan dan ungkapan syukur. Nah, jadi berita mana tuh yang mau kita pilih dan dengarkan? Dan itu sangat menentukan perilaku hidup kita. Sekalipun sebenarnya faktanya sama ya. Yaitu sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lalu bagaimana kita mesti merespon berita tentang kegelapan itu? Terlebih lagi Presiden Jokowi juga mengatakan, menyampaikan ya, bahwa tahun depan adalah tahun yang gelap. Nah, lalu apakah yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi tahun 2003 yang gelap itu? Saya mencoba mencari apa yang harus dipersiapkan menurut para pengamat ekonomi itu ya, dalam menghadapi resesi global ini. Hasilnya, saudara, saya tidak menemukan yang spesifik yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi resesi global. Yang banyak saya temukan adalah ya kita harus melakukan yang sebenarnya memang harus dilakukan. Tidak ada berita resesi global pun, ya memang itu harus dilakukan gitu. Nah, saya ambil contoh ya. Jadi saudara-saudara, ini hanya contoh ya, saya juga mencari gimana, apa sih yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa-masa gelap itu. Apa kata para pengamat ekonomi, bagaimana caranya gitu ya. Saya dari sekian banyak yang saya temukan rata-rata sama aja gitu kan. Nah, contohnya ada satu website yang menuliskan artikel itu judulnya seperti ini. Cara menghadapi resesi 2023 bisa diterapkan dari sekarang. Itu judulnya. Nah, ada beberapa poin yang dituliskan dalam artikel ini. Yang pertama, mempersiapkan diri jika suatu waktu terkena PHK. Ya kalau ini yang dilakukan sebenarnya tanpa ada resesi global pun, setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan ya perlu untuk mempersiapkan diri suatu waktu bisa saja kan terjadi PHK. Nggak akan ada yang tahu, nggak pernah ada jaminan bahwa besok, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi kita tetap bekerja di perusahaan yang sama. Nah, apapun bisa terjadi. Jadi mempersiapkan diri itu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ada atau tidak ada resesi ekonomi. Hal yang kedua dalam artikel ini dituliskan, mulailah mempelajari keahlian baru. Ini pun sebenarnya tanpa ada resesi ekonomi pun orang hidup itu memang harus selalu belajar ya.
mempelajari sesuatu yang baru, keahlian baru. Belajar itu seharusnya tidak berhenti ketika sekolah formal itu selesai. Tetapi sepanjang hidup kita perlu terus belajar. Apalagi ketika pandemi ini, saya yakin di antara kita banyak sekali yang belajar keahlian-keahlian baru karena kehidupannya berubah gitu ya. Dulu banyak di luar, lalu pandemi banyak di rumah. Nah, banyak hal kita dipaksa untuk mempelajari hal yang baru. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kata artikel ini, jangan panik terhadap investasi. Ya kalau orang yang sudah mahir, sudah berinvestasi, sudah memang keahliannya di situ, saya yakin pasti tahu bahwa di dalam dunia investasi banyak hal bisa terjadi tak terduga. Karenanya memang dituntut untuk tidak panik, tetap tenang dalam menyikapi. Sebab kalau panik bisa merugikan diri sendiri. Jadi tanpa resesi global pun yang seperti ini memang selalu, ya memang udah begitu dari dulu gitu. Lalu yang keempat katanya minimalisir pengeluaran yang tidak penting. Ya dari kecil kita diajarkan untuk hidup hemat, tidak boros. Jadi dari dulu ini juga kan kita sudah lakukan, sudah diajarkan. Jadi tanpa resesi global tahun depan pun, maka kita juga selalu berupaya seperti itu ya. Nah itu saudara-saudara, banyak sekali artikel-artikel lain juga yang kira-kira sama seperti itu, gitu ya. Mencoba untuk mengajak kita untuk melakukan hal-hal tertentu yang katanya itu merupakan sebuah persiapan menghadapi resesi global. Tapi ya memang kalau saya melihat itu ya memang udah begitu dari dulu gitu ya. Memang sudah seharusnya dilakukan, ada atau tidak ada resesi global sekalipun. Barangkali saudara-saudara punya tips untuk mempersiapkan diri terhadap masa-masa kegelapan di 2023, tapi yang spesifik, bukan yang general. Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Saudara-saudara, renungan ini tidak hendak mengajak kita untuk tidak percaya pada pemberitaan tentang resesi global tahun depan, pada analisa ekonomi, dan lantas kita tidak peduli, tidak melakukan apapun, dan tidak mempersiapkan apapun. Bukan itu ya. Sebaliknya, renungan ini juga tidak hendak mengajak kita untuk percaya 100% dan melakukan hal-hal yang didasarkan pada ketakutan. Bukan itu juga. Jadi jangan sampai hidup kita itu hancur bukan karena resesi globalnya, tapi karena ketakutan terhadap resesi global. Jangan sampai juga seperti itu. Nah, renungan ini hendak mengajak kita menyadari bahwa memang ada masa yang gelap di hadapan kita yang harus kita hadapi. Dan seharusnya itu membuat kita menyadari kehadiran Tuhan. Lebih bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita. Lebih melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Lebih merasakan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam masa-masa yang gelap, sehingga kita tetap boleh menjalani hidup ini dengan melihat kehadiran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk kondisi perekonomian dunia, baik negara kami maupun juga negara-negara lainnya yang pada saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi.
Tuhan yang menolong, yang menyertai pemerintah yang ada di dalam mengatur dan membuat kebijakan-kebijakan dalam membangun perekonomian negara. Kami juga mendoakan mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan yang menolong mereka di dalam mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan juga yang menolong mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami mendoakan mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami mendoakan kondisi keamanan dunia di tengah-tengah peperangan antara Ukraina dan Rusia. Kiranya para pemimpin negara-negara yang bertikai boleh dengan rendah hati untuk mengakhiri perang dan membangun perdamaian. Kami mendoakan situasi pandemi COVID-19, baik di negara kami maupun juga di negara-negara lain. Tuhan yang menolong pemerintah setiap negara untuk boleh mengatasi pandemi ini, membuat keputusan strategis, kebijakan-kebijakan di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami mendoakan mereka yang merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada mereka. Bapa di dalam sorga, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya